Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Don't forget millennials, jadi lagi generasi millennials yang cerdas. Open your mind and see the world. Balik lagi bersama gue Muhammad Rizky Amarta. Nah, kali ini gue bakal kasih tahu nih, kenapa sih kita kalau tidur itu harus menggunakan bantal dan guling. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke situ, gue mau jelasin dulu nih asal muasalnya ada bantal dan guling. Nah, awal kisah bantal dan guling itu nggak lepas dari zaman cerita penjajahan pada zaman dulu deh pokoknya. Nah, awal mulanya bantal guling dikenal dengan nama Dutch wife atau istri Belanda. Nah, ketika orang Belanda datang ke Indonesia, khususnya laki-laki, banyak dari mereka yang nggak bawa pasangannya, nggak bawa istrinya. Maka dari itu, untuk memenuhi hasrat dari para lelaki itu, salah satu caranya adalah dia harus memiliki gundik atau pekerja seks. Iya, gundik itu adalah pekerja seks. Jadi kalau dia mau tidur bareng, ibaratnya harus nyewa dulu. Nah, tapi untuk memiliki gundik tuh nggak murah. Banyak dari mereka yang nggak punya uang kan, jadi nggak kesampean, nggak bisa ibaratnya nggak bisa tidur bareng lah. Nah, maka dari situlah bantal guling diciptakan untuk menggantikan istri mereka yang bisa dipeluk pada saat tidur. Nah, itu mengapa bantal guling disebut Dutch wife. Nah, menariknya nama Dutch wife sendiri itu tidak dibuat sama orang Belanda, tapi melainkan oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles yang menggantikan kedudukan Belanda. Nah, jadi dia tuh yang nyutusin namanya, bukan orang Belanda. Nama Dutch wife sendiri sebenarnya dibuat untuk mengejek bangsa Belanda. Nah, tapi ketika bangsa Inggris menduduki Hindia pada masa itu, mereka pun tertular untuk menggunakan bantal guling ketika tidur. Nah, bangsa Belanda pun mengejek kembali Inggris dengan menyebut bantal guling sebagai British doll atau boneka Inggris. Wah, boneka Inggris. Nah, pengguna bantal guling akhirnya tersebar ke semua kalangan Hindia tuh sampai sekarang. Nah, bantal guling empuk yang ada sekarang ini adalah perpaduan tiga budaya, yaitu Hindia, Tiongkok, sama Eropa. Nah, di Asia Timur guling tuh emang sudah ada tuh sejak zaman dulu. Zaman dulu tuh di Asia Timur tuh udah ada katanya. Namun guling yang ada di sana nggak empuk, nggak sempuk kayak di Belanda, di Eropa. Nah, di sono tuh keras tuh karena terbuat dari rotan. Kebayangkan kalau misalkan rotan kita peluk, kerasnya kayak gimana. Nah, itu macam-macam guling dan bantal tuh bahannya beda-beda. Ada bahan kapuk sama kapas. Nah, biasanya yang kapuk sama kapas nih kayak gini-gini tuh. Tuh, ini kapuk. Nih, kalau misalkan guling tuh, ini kan empuk tuh bisa. Nah, itu terbuatnya dari kapuk atau enggak kapas. Ada juga yang bulu angsa. Nah, kalau bulu angsa tuh kalau katanya ya itu dia biar supaya menghangatkan kita juga. Soalnya kan bulu angsa kan tebal tuh. Jadi kita kalau misalkan kita meluk guling yang bahannya bulu angsa juga kayaknya kita jadi anget gitu. Nah, manfaat dan fungsi bantal dan guling tuh salah satunya adalah, nah, setelah bangun tidur nih kita pakai bantal yang empuk lah. Nah, itu juga bisa dapat melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh sama mengurangi kram leher. Kalau misalkan kita pakai yang bahannya keras gitu, itu juga bisa bikin sakit leher. Kayak orang-orang bilangnya salah bantal lah, jadi susah nengok gitu. Nah, sebaliknya bantal dan guling yang terlalu keras akan membuat saraf di sekitar leher kita menjadi tegang. Maka dari itu hindari dah tuh memiliki bantal sama guling yang keras. Dan itu juga bisa dapat mengganggu kenyamanan di tengah waktu kita istirahat. Jadi nggak nyaman kita istirahat juga kalau misalkan pakai bahan yang keras gitu, udah sakit ya kan, tidur juga nggak nyenyak. Jadi hindarilah, jangan pakai bahan-bahan yang keras gitu. Kalau bisa pakai yang kapuk sama kapas aja bahannya. Selain memberikan efek
kesehatan nih, khususnya pada leher kita. Bantal guling juga berfungsi untuk menahan posisi leher kita nih pada saat istirahat nih, kepala kita. Nah, hal tersebut juga berlaku nih untuk guling nih, yang mampu melindungi posisi kita pada saat tidur. Nah, nggak heran kan jika misalkan nih ibu-ibu punya anak kecil nih, masih bayi. Nah, itu kanan kirinya dipakein guling kan, kecil gitu. Nah, itu juga bisa buat ngejaga kita tuh. Kadang juga yang udah gede juga masih ada sih, misalkan kanan kirinya kalau tidur dipakein guling biar nggak jatuh atau kemana-mana gitu tidurnya. Jadi aman lah kita istirahat gitu, jadi nyenyak. Nah, itulah fungsi bantal sama guling, kesehatannya, fungsinya, manfaatnya. Nah, mungkin segitu aja video dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.